Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Neri Andrea. Topik di video berikut adalah melanjutkan nyeri. Pertama yang akan kita bahas adalah fisiologis nyeri. 3 komponen dalam fisiologis nyeri. Yang pertama adalah resepsi, persepsi, reaksi. Resepsi atau proses perjalanan nyeri. Adanya stimulus mengenai tubuh baik secara mekanik, termal, atau kimia menyebabkan pelepasan substansi kimia seperti histamin, bradikin, kemudian kalium. Substansi ini menyebabkan nosiseptor bereaksi. Jika nosiseptor mencapai ambang nyeri, timbullah impuls saraf yang akan dibawa oleh serabut saraf perifer, kemudian akan membawa impuls saraf. Impuls saraf di sini maksudnya adalah serabut A delta dan serabut C impuls yang akan dibawa sepanjang serabut saraf sampai ke cornudorsalis medulla spinalis. Impuls saraf menyebabkan cornudorsalis melepaskan neurotransmitter atau substansi P, di mana menyebabkan transmisi sinapis dari saraf perifer ke saraf traktus spinotalamus. Biasanya hal ini memungkinkan impuls saraf ditransmisikan lebih jauh ke dalam sistem saraf pusat. Nah, setelah impuls saraf sampai di otak, otak akan mengolah impuls saraf yang kemudian timbullah respon refleks proteksi. Nah, contohnya pada saat seseorang terkena setrikaan, maka akan merasakan sensasi terbakar, tangan juga akan melakukan refleks menarik tangan dari permukaan setrikaan. Proses ini bisa berjalan jika sistem saraf perifer dan medulla spinalis utuh dan berfungsi secara normal. Kemudian yang kedua, persepsi nyeri atau kesadaran seseorang terhadap nyeri. Nah, di fase ini merupakan titik kesadaran individu terhadap nyeri. Persepsi ini menyadarkan individu untuk mengartikan nyeri sehingga individu dapat bereaksi. Nah, proses persepsi ini dimulai dari stimulus nyeri di medulla spinalis, kemudian talamus otak, dan muncullah reaksi emosi pusat otak. Kemudian yang ketiga itu reaksi atau respon fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri. Reaksi terhadap nyeri merupakan reaksi fisiologis dan perilaku yang terjadi setelah individu mempersepsikan nyeri. Nah, di sini nyeri dengan intensitas ringan, sedang, dan nyeri yang superficial menimbulkan reaksi flight yang merupakan sindroma adaptasi umum. Nah, stimulasi pada cabang simpatis pada saraf otonom menghasilkan respon fisiologis. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka sistem parasimpatis itu akan memberikan reaksi. Kemudian kita lanjut lagi. Respon tingkah laku terhadap nyeri. Nah, bagaimana dengan seseorang yang mengalami nyeri? Apa respon yang akan atau perilaku yang muncul terhadap nyeri tersebut? Yang pertama adalah pernyataan verbal. Nah, di pernyataan verbal ini kita dapat melihat seseorang akan mengadu, sesak nafas, kemudian menangis dan mendengkur. Nah, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini bisa ditunjukkan dengan meringis, kemudian menggeletukkan gigi, kemudian menggigit bibir. Kemudian yang ketiga, gerakan tubuh itu bisa imobilisasi, gelisah, ketegangan otot, kemudian peningkatan gerakan dan tangan dan jari-jari. Lanjut di faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Yang pertama, usia. Usia merupakan hal terpenting dalam mempengaruhi nyeri pada setiap individu. Tapi kita akan lihat biasanya anak yang masih kecil mempunyai kesulitan memahami nyeri, dan prosedur yang dilakukan perawat mulai mengkaji apa sih penyebab nyeri yang dirasakan pada pasien anak ini. Jika pada lansia, untuk menginterpretasikan nyeri itu dapat mengalami komplikasi dengan keberadaan berbagai penyakit ya, karena di usia lansia sudah banyak penyakit di mana disertai dengan gejala samar-samar yang mengenai tubuh yang sama. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Pada wanita dan laki-laki tidak berbeda secara bermakna. Nah, dalam memberikan respon terhadap nyeri, toleransi nyeri dipengaruhi oleh faktor biokimia tanpa memperhatikan jenis kelamin. Contohnya di sini tidak pantas kalau laki-laki mengeluh nyeri. Nah, wanita lebih pantas untuk mengeluh nyeri seperti itu.
3, kebudayaan. Orang belajar dari budaya, bagaimana cara memberikan respon terhadap nyeri. Contohnya, suatu daerah menganut kepercayaan bahwa nyeri adalah sesuatu yang harus diterima oleh mereka karena mungkin mereka melakukan suatu kesalahan, jadi tidak boleh mengeluh saat terjadinya nyeri. Kemudian selanjutnya, makna nyeri berhubungan dengan bagaimana pengalaman seseorang terhadap nyeri dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian perhatian, tingkat individu dapat memfokuskan perhatiannya pada nyeri, ini dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat ini dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya distraksi itu dihubungkan dengan respon nyeri yang sudah menurun. Kemudian dapat dilakukan juga nanti dengan teknik relaksasi, yang mana ini merupakan salah satu teknik untuk mengatasi nyeri. Kemudian 6, ansietas, ini merupakan cemas yang meningkat, ya. Cemas yang meningkat terjadinya persepsi terhadap nyeri. Kemudian pengalaman, individu yang pernah berhasil mengatasi nyeri di masa lalu, di saat ini nyeri yang sama muncul, maka ia akan lebih mudah untuk mengatasi nyeri tersebut. Kemudian keletihan, seseorang yang terlalu letih, dia akan lebih merasakan nyeri tersebut. Kemudian gaya coping, ya, gaya coping atau pola coping. Pola coping adaptif akan mempermudah individu mengatasi nyeri, dan sebaliknya pola coping yang malah adaptif akan menyulitkan seseorang mengatasi nyeri. Selanjutnya adalah dukungan sosial dan keluarga. Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung kepada anggota keluarga atau teman dekat dalam memperoleh dukungan, bantuan, dan perlindungan. Baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.